Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kaberkahan ingkang kathah dumateng kita sedanten, sehingga insyaallah kita saged bermuajahah thalabul ilmi menjelang berbuka ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita asal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ngagesang dhateng Indonesia. Teng Timur Tengah sakmenika ya mulai perang dunia ketiga, di mana ya serangan daripada Israel ke Iran itu memantik ya perang yang luar biasa. Mesakne derek sing umroh belum saged wangsul karena semuanya itu diblokir penerbangannya. Teluk Hormuz yang berada di Teluk Persia itu dicegati oleh Iran. Otomatis minyak saking Eropa atau kemudian minyak menuju ke Indonesia itu semuanya kecandet. Kalau kecandet ujung-ujungnya apa? BBM naik. Kalau BBM naik kira-kira rego-rego mundak nombodan. Kira-kira mai ibu-ibu kemungkinan umat nombodan. Jadi barang-barang muda ya barang-barang muda ya akhirnya apa? Ya semua pasti akan merasakan dampaknya. Uang yang beredar itu menjadi semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Ya karena kemudian kita ningali penyerapan hutang negara-negara ketiga itu semakin banyak. Ya bukan hanya Indonesia, semua negara-negara utangnya ya jatuh tempo mulai. Jadi akhirnya apa? Uang yang beredar menjadi sedikit. Harga emas itu membumbung tinggi. Ketika harga emas tinggi, otomatis apa? Duit malah tidak berjanji. Jadi dengan pasar-pasar mulai sepi dan kan? Karena apa? Ya, daya beli masyarakat itu menjadi berkurang. Nah ini menjadi masalah buat kita dan apa? Nek jenengan dalam keadaan kepepet, mongkon jenengan kedah negaraken aji-aji the power of kepepet. Napa the power of kepepet itu? Yaitu tawakal. Gini kan? Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal mesti dicukupi oleh Gusti Allah. Masalahnya tawakal itu angel. Gitu kan? Ya, namanya sumede di mata Gusti Allah itu maha boten luar biasa. Ya, kayak manuk ingkang bleber miber kuwatah ngalam dunia ini, niku ya mulih ya teng susuwe niku ndak duwe makanan blas kok. Isuk no budal ya sorene wis makan kabeh. Kecuali sing berkicau ini dikandangin sing kayak panganan. Tapi kalau semuanya yang terbang di dunia bebas, ini semua rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dabatun min ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boten wonten gegremetan
ya teng lumai dunya kecuali semuanya sampun diparingi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mereka menghadapi krisis itu penyakitnya itu mungkin aneh-aneh Bu. Penyakitnya apa? Penyakit ingkang kawastanan inggih menika penyakit psikosomatis. Psiko itu adalah psikis atau kejiwaan, somatis itu badan. Jadi kalau pikiran itu ngenteng, badannya ini terpengaruh. Pengen-pengennya pas awal-awal Januari ngomong pada semua seneng, seneng tiba-tiba seneng tuh. Karena apa? Kalau muda musim kemudian juga tidak terlalu ramah. Pengenannya hujan angin tenggalek, sing mari dasar teman-teman enggak Bu. Disapu badai habis semua dagangannya. Kurung payu belas, ya terus kena, ya badai wadah. Jalan antara Ponorogo Belarek itu dia sedang bendungan itu blokan apa itu? Ya, waktu untuk mengenai kalau benar langsung ke Ponorogo. Kalau lewatnya tahun Allah jadi buatan ya, kepanggian kali. Kalau itu bencana itu adalah tanah longsor. Karena itu semuanya serba tidak tentu. Karena itu penyakit yang sering timbul itu adalah psikis. Orang stres. Kalau kebetulan locus minoris resistensi, bukan uangnya lah. Locus minoris resistensi ini nopo di bahasa Jawa mau nih. Jadi locus minoris resistensi itu titik pengapesan. Jadi manusia itu ada titik pengapesan satu karena pengaruh keturunan, kedua karena pengaruh pengasuhan. Ketiga, karena traumatik pada waktu masa pertumbuhan. Itu menimbulkan yang namanya titik pengapesan. Kalau umur 2 tahun, bapak ibunya padu mawon, mongko yang kalau mau nek wis gede, ya mesti titik pengapesan ini apa? Lambungipun lah. Dari mulut sampai dubur itu mesti akan bereaksi kalau mendapatkan stres. Misalnya kalau tiang niku kena omongan sing boten remenake langsung main kumat, berarti 2 tahun waktu pengasuhan dia itu stres. Jadi kan, akhirnya stres mau lompat, mau nendang, main bayar SPP anaknya. Nah, ternyata kajiannya mudun kabeh lho. Dia korektor wirawiri ya. Apa mindring, tahu yang mindring? Ya, itu kemudian sering lewatnya aroma, mohon ujung-ujungnya apa? Akhirnya apa? Main umat tuh, sapilawan, makumat, kemudian juga kalau usus besarnya itu penyerapannya berkurang, maka dia menderita ambeien. Ya, beberapa minggu ini mungkin banyak dari ibu-ibu yang mengalami ambeiennya kumat. Ini loh, ya, BO dalam keadaan panas. Ini penyebabnya apa? Itu karena locus minoris resistensi, yaitu adalah titik pengapesannya itu di saluran pencernaan. Kalau tidak diobati sebelum umur 18 tahun, maka penyakit ini menetap. Paham ya ini? Penyakit itu menetap, ya sampai kapan? Sampai mati. Ya. Tapi kalau jenengan itu sakit tawakal, jenengan sakit tuang dengan penyakit ini. Jadi kata kuncinya apa? Tawakal. Ya, karena itu bagi yang berbahagia, tawakal ini mungkin untuk syaratnya apa? Dari dunia mawon. Kalau terangnya berkaitan dengan penyakitnya dulu. Jadi penyakit psikosomatis itu banyak sekali. Kalau dia mengenai stres pada usia 1 sampai 2 tahun, kena saluran pencernaan. Kalau stres pada usia 5 tahun, maka dia akan menderita psikosomatis itu pada muskuloskeletal. Muskular itu adalah otot, skeleton itu adalah tulang. Jadi mengenai ya otot dan tulang. Nek yang stres akhirnya apa? Rematiknya kumat. Ini kan? Mungkin ibu-ibu nek lingkuh suwi ngeten mungkin ngadeg geringan kabeh. Nggih. Ngoten. Oleh bapak-bapak dikenani rokok. Jadi kalau lungguh suwi tahlilan, yasinan, wiridan gitu
ya sikile kayak abot sedanten. Ini penyebabnya apa? Terjadi reaksi rematik, yaitu antigen antibodi yang harusnya menyerang kuman itu menyerang ototnya sendiri, menyerang ya tulangnya sendiri. Akibatnya apa? Keplek tulang ini, keplek ya ototnya. Sehingga akhirnya apa? Ya kalau bangun tidur mesti boyoke loro kabeh. Nah ibu-ibu biasanya dengkule atau pada usia 40 sampai 50 itu apa? Ya tungkai. Oh ya tungkai. Terus ini tangi turu makan. Terus growing kabeh. Tapi mau masak nih, sing disalahin apa? Asam urat kali kolesterol. Ini loh kan? Kabeh yang rumah sakit, yang puskesmas mesti didelok apa? Asam urat ambek nuwun sewu. Sajane niku mboten berhubungan. Ya, paham ya? Jadi asam urat tinggi atau kemudian kolesterol tinggi itu tidak berhubungan sama sekali. Karena orang yang stres itu kolesterolnya juga naik, Bu. Wong sing ditagih utang itu dadak ngono diperiksa yang dokter, ya kolesterolnya mesti naik. Tensi pun juga demikian. Asli tensi itu diperiksa itu bangun tidur. Jadi dengan turu, ya kemudian kami perawat di samping jenengan diperiksa itu baru tensi sing asli. Dan yang mau kesas merasa wis aku ya. Kemudian ke toko pasar langsung mampir ke puskesmas, ya toko Sabin, toko Tegal langsung mampir. Yang tinggi loh, Bu. Gitu betul. Jadi kalau tinggi ya wajar mawon, ya. Karena saya engkau ya yang pengen sehat itu harus mempunyai ilmu. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Sapa sing pengen dunya sehat ya secara keduniawian maka jenengan kudu ya pados ilmu. Waman arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan jenengan pengen ya sukses sampai ke akhirat maka jenengan harus menempuhnya dengan ilmu. Waman arodahuma dengan pengen dunyane ya apik, akhiratnya ya apik, maka semuanya dengan ilmu. Tiang sedih mawon suwe-suwe apa katarake medal, Bu. Nek jenengan ora usah keronto-ronto. Nek jenengan keronto-ronto kok nyamane tegir wis enten mawon. Suwi-suwi mripate mesti buruk. Karena apa? Katarake muncul. Dan itu diisyaratkan oleh Quran itu dalam surah Yusuf. Ya, dalam surah Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala menghentikan jembatan Nabi Yakub wa yadot ainahu minal husni. Nabi Yakub matanya memutih, menderita katarak karena apa? Karena kesedihan. Jadi yang jenengan sedih mawon di sini apa? Kataraknya medal. Isu mau dapat pasien ini. Lari alit tapi sudah menderita rematik. Umurnya 11 tahun, tangannya harus bongkak, ya, saya pegang itu panas ini, ada peradangan. Berarti dia menderita rematik. Kenapa seperti itu? Itu namanya juvenile rheumatism. Juvenile itu apa? Yaitu rematik pada usia muda. Bahkan wonten anaknya pengusaha, untung bapaknya sugih. Itu anaknya itu umur 2 tahun sudah menderita kencing manis. Ya maka sejak umur 2 tahun ini harus disuntik dengan insulin. Pak Trisus Tresno yang meninggal, niku menderita kencing manis pada usia 25 tahun dan disuntik insulin ya dari umur 30 ya sampai umur 90 kemarin. Kenapa kemudian beliau sedo? Karena beliau itu sudah jenuh. Wes rasa disuntik, kesuwen disuntik. Wes tak enak-enak nih. Jadi 2 tahun ini dia tidak pakai obat belas. Dia enak-enak terus. Dia budalan aja. Maka kalau kayak insulin kan dia umurnya panjang ya. Sampai 90 tahun loh Pak Trisno. Dia nggak benar. Disuntik insulin terus untuk memperpanjang umurnya. Tapi ketika tiang itu umurnya panjang, ujung-ujungnya apa? Bosen Pak. Dia nggak benar. Arep mangan yo kakean kembung, ora mangan yo luwe.
arep turu ya ora iso. Nggih bener. Jenengan usianya di atas 50, iki biasanya sore ngantuk, mungkin pada jam 9 keturun maksud tidur setengah 10, wis ora turu sampai isu. Nggih bener. Iki wis jadwal harian kok ini. Mulane jenengan kosong iki nek ibu-ibu itu kemudian berusaha untuk nggak iso turu, yo masak minggu sahur, utawa deres Quran, atau dikir datang mesti atau maos nopo yang bermanfaat sehingga dengan gadah ilmu. Terus tuanten itu kegiatan yang bermanfaat itu menjalankan otak, akhirnya dengan boten pikun. Jadi kalau orang itu mendel mawani susunya apa pikun ya. Ini namanya ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ya, maka persiapkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tidak cukup sitok mawon. Apa Pak? Yaitu sababaka qabla kharonik. Yaitu adalah masa mudamu sebelum masa kharonik. Ya, bukan masa tua. Haram itu artinya apa? Pikun. Tapi kan diartikan di kitab itu kan tua kan? Tua sehat tidak apa. Tapi tua-tua juga gaplek rintinan. Tua petakilan. Wis tua Petakilan. Kemudian kalau waktu jadi pemuda itu, laki dulu seneng. Kalau nyuntik itu tentang lokalisasi itu loh. Dan ini kan orang istimewa itu ya mati itu di atas ranjangnya rajut. Dan istimewa orang gaya Viagra. Jadi nek wis sepuh itu kalau orang itu berhubungan suami istri itu biasanya detak jantungnya laki-laki itu antara 150 sampai 180. Nek ngombe Viagra itu malah 220. Nek berselingkuh malah 200. Wis gawe Viagra, selingkuh, kok digerebek hansip, mati. Karena detak jantungnya berapa? Hampir bisa mencapai 300 kali per menit. Ya, langsung budal ya, sak nyawa ini dijemput oleh malaikat, dijemput ini. Ya karena apa? Antara badan fisiknya dengan kemauannya itu sudah buatan sami. Jadi tiang itu sampai sudah tambah sepuh, waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Nah, tiang itu dipanjangkan umurnya, mesti nikmatnya bagi dikurangi. Rumian itu seorang itu maknya itu langsung kuat tuh. Nek sampe kok gampang cetelan kursi, mulai cetelan. Akhirnya nopo? Ya ini karena badan kita sudah ya ragaman itu ketoknya di waktu tapi judulnya wis legrek ya. Kecuali kalau jenengan itu memeliharanya sejak muda. Cara memeliharanya bagaimana? Jenengan harus jauh dari stres. Sing rusak awak itu apa? Jiwa yang kemudian rusak. Jiwa yang rusak itu apa? Jiwa itu di dalam hati. Karena itu Rasulullah menghentikan ala fil jasadi mudghatan. Sungguh di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal darah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau kemudian segumpal darah itu baik, maka seluruh badannya itu akan baik semua. Wa idza fasada, kalau kemudian ya hatinya itu rusak, ya maka fasada jasadul kulluh. Maka seluruh jasadnya itu akan rusak. Ala wahyal qalb. Maka segumpal darah itu, segumpal daging itu adalah qalbun, yaitu hati. Ibu-ibu kalau stres sekali biasanya mainnya tiba-tiba mandek, Bu. Tapi kalau cemas terus-menerus itu mungkin ngoprek-ngoprek. Jadi kalau bapak-bapak ngeri, loh Bu, amin gonta ganti. Nah, gonta ganti pembalut jadi jenengan apa loh? Bapaknya pun tanggap, ibu ejek stres. Ya. Kalau itu mandek gitu, itu biasanya karena ngempet. Ya. Jadi penyakit ngempet itu bisa dilihat dari fisik.
Nek tiyang niku nuwun sewu. BAB ini kok berdegeli, berarti nek masalah sing mboten mantun. Wis dipangan kates, wis niru kaya manuk mendina mangan sudah makan sayur, buah banyak, tapi tetap berdegeli. Itu karena apa? Penyerapan di usus poros besar itu sangat cepat sekali. Sehingga meskipun dengan minum cairan, makan buah, sayur, itu diserap tubuh karena stres tadi, akhirnya apa? Tinja itu menjadi mengeras. Tinja itu akan menjadi mengeras. Akhirnya apa? Berdegeli. Kalau penyembuhannya bagaimana? Apakah dikasih urus-urus? Dikasih urus saja berjalan sebentar. Nanti kalau urus-urusnya selesai, ya balik balik. Ini benar-benar. Jadi untuk pengobatannya ternyata gampang. Bagaimana cara pengobatannya? Sing penting dengan ada masalah dan diselesaikan. Nek jenengan muang kalau pegel, oleh be bapake ya. Delok presengane wong lanang mumet ngempet gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Nek jenengan ngempet akhirnya berdegeli ini jenengan. Jadi caranya bagaimana? Ya harus memaafkan. Selesai. Begitu dimaringi ya permohonan maaf ya, minta maaf saja, lapang dada memberikan maaf, maka jenengan langsung ya bisa bi'al itu dengan lancar. Jadi bi'al berkaitan dengan apa? Wal'afina aninnas, banyak memberikan maaf kepada orang lain, terutama orang yang terdekat. Nah, orang lain mangkle nggak sepiro, tapi orang terdekat mangkle jangan. Ini namanya. Maka kalau jenengan bisa memaafkan, ya maka jenengan itu akan terhindar satu penyakit stroke, dua penyakit jantung, tiga penyakit hipertensi, ya, empat dengan tidak akan gagal ginjal. Tuh gampang kan memaafkan orang lain. Maka hati itu kudu nyegoro. Maka banyak penyakit sekarang karena apa? Ya karena mereka itu saling menimpakan hasad, iri dengki itu antara satu dengan yang lain. Nah, menurut saya mereka sifat orang yang mutakin di dalam surah Ali Imran ya 154, yaitu Allah Subhanahu wa taala ngendikan alladzina yunfiquna bis-sara'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sifatnya orang takwa ingkang diparingi surga oleh Gusti Allah, semua langit dan bumi uiddat lil muttaqin, diberikan pada orang muttaqin. Sifatnya bagaimana orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sara'i wad-dharra, yaitu adalah mereka itu loman, memberikan sesuatu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dia tetap memberi. The power of forgiveness, the power ya kekuatan, yaitu adalah memberikan sesuatu atau kemudian loman ya kepada orang lain. Kalau dia loman pada orang lain, insya Allah hati ini gorong, sumarah, menggono, akhirnya tak tenang. Mungkin dengan jadi wong sakti. Wong sakti apa? Ditombak kakak-kakak, dipikir-pikir, kayak bantal, kayak pengajian turu. Ini sifatnya wong sakti, bener ini ya. Ya, orang luar negeri itu yang untuk yang milik turunin loh sampai mobil obat-obatan terlarang. Elvis Presley keracunan obat narkoba gara-gara kurang turu, orang iso turu. Marilyn Monroe, ya tahu Marilyn Monroe ya? Ya, bintang film zaman dulu itu loh ya. Itu mati karena apa? Gak bisa tidur. Atau penyanyi yang baru tahun 90-an, Whitney Houston, ya, yang lagunya itu pitch-nya itu tinggi sekali, ya. Itu kemudian mati juga karena apa? Itu Michael Jackson mati karena kebablasan turu, ya, karena apa? Obat tidurnya kebablasan, dia bisa tidur kalau diinfus, Pak. Dan dokternya kalau sembrono ditinggal, kalau obatnya, ya. Mulai kakean, ya bablas sekali. Jadi hanya untuk tidur saja ini loh. Itu harus kemudian pakai obat jenengan buatan ya, sama sawah, tegir, kawasel, delok apa nih
Delok yang kursi ngono tok ya. Kursi bambu ngono. Jenengan glowekakno wis sembuh. Ya, jenengan sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala zaman modern ini kan meskipun ya kasurnya itu spring bed don low pillow. Ya, nah sama ini so mentul ngono. Pikirannya kok hanya turune. Ya. Tapi jenengan itu memang akhirnya itu menak, ngombono, sumaka, akhirnya ini kurang dada, negoro, buat turun ketuk ya. Dikai bojone ya, kiriman yang sawah, yang galangan ngisis sampai geletak yang itu galangan mau bablas ya. Karena apa? Gini loh, karena akhirnya itu tenang. Karena itu Pak ini berbahagia. Ini kuncinya hidup seperti itu. Coba jenengan nggak seperti hidup di Siberia. Di Siberia itu ya suhunya berapa? 10 sampai 40 derajat di bawah 0. Sekarang ini berapa suhunya? Cuma 20-21 derajat loh. Tapi orang Siberia itu di bawah titik beku mereka hidupnya. Cakupan terus. Dan jenengan itu lek uripe teng mriki lagi kena kesempil anginnya wis menggo njenengan. Nggih ora mboten. Kesempil angin ngono wis kerokan. Kesempil angin titik mawon ya wis napa? Ya terus kemudian ya potongnya itu loro. Karena apa? Itu tadi ya kita itu ya, hidup di dalam kemanjaan semuanya serba mudah. Karena itu jenengan kalau gadah yoga tidak boleh mereka itu kemudian dienak-enak tok ngomong. Ya mereka harus kemudian harus kerja keras. Nah betul kerja keras. Mereka mungkin ngelumbruk. Coba tak mereka rumien itu jenengan kalau melingani cah-cah rumien sinau kan pakai sabak tuh. Mbak-mbak kita nih. Gimana kan? Sabak ini harus sudah ditulis mesti dihapus. Kewajibannya apa sih ditulis harus dihafalin. Gitu kan? Zaman kuno wonten buku tulis, nulis kemudian ya bisa dihafalin dibuka neh. Gitu kan? Nek cah nom saiki mboten nggarap apa-apa tinggal googling. Ora gelem nyatet. Ya Pak. Rumiyin nek pondok kok ora iso ngapalin alfiah. Imriti orang apa-apa dijejer bu sampai eleknya sampai kotor murid sampai jadi ngomong masuk terus ya nek sak menika murid kok dikonokne bisa dipidana akhir bu bisa masuk penjara sakjane nggih bener dan kira-kira kekuatan bocah saiki mbek wong biyen ya tangi lamun ngoten ya doa janake ya zaman dulu itu ya bocah-bocah biasa nek usum dele ngono ya leber ngono dhewe dikumpulke dibuangkan mangan dhewe nyang rumah bu dipangan ya ora edan nggih napa to nggih lah sak menika lagi ngombe banyu ae langsung enter karena apa banyunya mengandung E. coli itu jadi ginjal zaman dulu itu jumlah itu wadok nggih napa to ternyata itu ada ilmunya. Jadi puskesmas itu mari pirsa, jumbleng itu jaraknya harus 200 meter. Nek jarak itu kurang dari 200 meter, itu nanti ekolinya itu bisa masuk ke akses sumur bawah tanah. Dan kalau nggak dimasak itu bisa menimbulkan diare mungkin. Loh, sampai kok diare kan wadah loh. Karena apa? Perumahan ya. Perumahan itu cilik dua pejabat kira-kira sakit tanknya dari situ teman-teman. Terus kira-kira cedek sampai sumber ya banyune lho mboten. Kira-kira tiang niku ngombe ora dimasak kira-kira wani lho mboten. Ora wani, Bu. Mesti meter. Nek jaman rumiyin ya banyu lebokne gentong. Ya bar gobak sodor menawa mau punya beri baik ya membuka gentong ngombe mater butek jenengan maras wirisnya. Karena apa? Sumber airnya masih bersih. Saat ini kalau semuanya terkontaminasi, makanan yang paling sehat, pencernaan tidak menimbulkan banyak masalah kayak kanker, tumor dan sebagainya. Kalau orang itu makan sesuatu yang digodok, Pak.
Coba kemudian kan makanya keloman, oh ya keloman. Semuanya kan digodok. Akhirnya apa ramah terhadap perut, sehingga perut itu tidak enak jenenge kanker, ya usus besar, tidak ada yang namanya kista, tidak ada yang namanya peradangan naung, tidak ada yang namanya GERD. Karena apa? Obatnya bisa alami. Nah dia itu kemudian istilahnya kembung, malah dipangan bodoh untuk kabeh gasir. Gimana kan? Coba saat mereka bocah-bocah saat ini dikai botok, ambil cilok, pilih gini. Nah, cilok itu orang enek ambil nggak enek di sini nggak betul. Karena apa? Isinya padi. Dan padinya itu padi sintetis. Padi sintetis padi buatan, bukan yang diolah asli dari tanaman. Ujung-ujungnya apa? 20 tahun mendatang, ya maka kanker itu akan muncul semua. Maka jenengan ada pengajian dan jenengan harus mensosialisasikan supaya anak-anak itu gemar kepada makanan tradisional. Gitu kan? Jadah itu lebih baik karena apa? Tingkat oksidasinya kecil meskipun gurih, sehingga ramah kepada penderita kencing manis. Nah, kalau kencing manis dipakani ya sego wadang, ya sempat mati loh. Gitu kan mau isu kan? Nek loro kencing manis ojo mangan sego sing anget. Lah wong wis loro. Ya, cangkeme pahit. Ya, malah dikei sego. Dan kakne mati loh. Jadi makan itu yang enak saja tidak apa-apa. Sing penting apa? Sing penting niku sayur, ya buahnya dan kemudian mineral, yaitu kemudian tercukupi. Coba kamu jenengan gaya godong itu kan dibungkus dengan godong pisang loh. Godong pisang itu mengandung enzim. Nah enzimnya itu akan terserap di dalam godongnya itu. Sehingga kalau dimakan orang itu pembusukannya di dalam usus itu cepat. Sehingga tidak ada sisa daripada tinja itu yang tertinggal. Semuanya diresiki. Tapi mangan cilok, ya atau mangan apa itu? Sengali cacah ini apa? Sebelah itu kerupuk loh bu. Ya, kerupuk dikit itu uang. Itu dan di dalam kerupuknya itu ya ada uyah bleng. Tahu ya uyah bleng? Uyah bleng itu nama lainnya borak. Kalau dikonsumsi lebih dari 2 tahun itu bisa menimbulkan gagal ginjal. Nah, makanya Nabi Muhammad itu antri gagal ginjal karena apa? Yaitu tadi makanannya aneh-aneh bu. Coba nek wong brokoan itu mesti jenenge iwal-iwal. Nah, ya itu yang mau tiang nek sampean duwe anak supaya anaknya baik, itu iwal-iwal itu wali daya. Supaya birrul walidain, supaya anak itu kemudian bisa birrul walidain. Akhirnya dikasih iwal-iwal. Nah, iwal-iwal itu makanan yang direbus dengan menggunakan berbagai macam bahan terserap di dalam ya, bungkusnya daun pisang itu ternyata akan membuat pencernaan kita itu menjadi lebih ramah. Bayangkan, zaman dulu nek tiang digawani berkat bapak ini kan rebutan tuh. Mohon rebutan ya. Meskipun ayamnya itu dimutilasi. Ya, karena zaman dulu kan memang krisis nih. Sehingga ya, ndok barang diulis itu bisnis. Tapi sebenarnya gurih kasihan. Begitu masuk bapak yang guru hutan tak belajar. Coba saat ini kan berken juga. Bocahnya rebutan rebutan. Diserang yang ngelirek rebutan. Masih makan yang tupai ini mungkin. Nah, ini karena apa? Karena mereka tidak dikenalkan dan makan. Nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, kok krisis makanan tidak ada, sehingga tok sebelah misalnya bingung sebenarnya. Atau harga-harga bensin sudah mulai naik, bahan kebutuhan pokok sudah mulai ya berat untuk disuplai, maka jenengan nanti akan mengalami kesulitan. Jadi jenengan itu pakai bahan sendiri itu jenis sehat, Pak. Jadi jenengan meninggal ini terus semua yang dalam kami goreng ini loh, yang gampang togo sampai samuntar itu manusia tertebul loh, Bu. Iku sing saka Kediri dibawa yang Malang, sing saka Malang dibawa yang Kediri,
sing saka Blitar dibawa yang ngaji duwe, sing saka Kediri dibawa yang gondang lagi. Ini terkemumet nih. Itu apa? Untuk mayok truk saja nih. Sehingga akhirnya kaum Yunani tidak karuan, tapi yang mengenaskan hasil produk gula kita itu nomor 1, number 1 ya di dunia. Tapi tidak pernah jenengan nikmati. Itu semuanya diekspor ke luar negeri. Sedangkan sing jenengan kedua itu dari mana? Gulaku itu dari Malaysia. Kemudian gula sing sampeyan tumbas di pasar ya, Rogi atau ya pasar Kanigoro atau pasar Kapungan itu berasal dari mana? Gula-gula sing diplastiki. Itu raw sugar dari Brazil. Raw sugar kalau dikonsumsi terus-menerus murah harganya, tapi sebenarnya apa? Menimbulkan banyak penyakit, kencing manis, gatal-gatal, sering pusing, gagal ginjal, ya kemudian juga ya kencing batu, penyakitnya ngumpul. Karena apa? Kita makan ya produk dari impor, sing apik dari kebun dhewe malah dibuat ke luar. Ini kira-kira jenengan pripun? Pilih gawe gula merah atau gula putih? Sing aman kira-kira apa? Gula merah yang dienderes ini loh. Karena kalau gula merah, ya, dasar mereka gula merah ben enggak cepat busuk. Karena DRC itu kadang-kadang ya dikei ya belang supaya apa tidak busuk ini loh kok ya. Jenengan ningali datang daerah Sarangkulang ya, tempat pengolahan gula merah itu juga kadang-kadang dikei pengawet juga. Akhirnya apa ya podo mawon. Akhirnya kok orang yang dimakan, akhirnya jadi poso mawon. Ya karena itu inilah supaya kemudian racun itu pasti masuk. Supaya racunnya keluar bagaimana? Ya, ada 3 kuncinya. Ya. Jadi khusunun min dorori syaitan salasun. Ada 3 benteng yang kuat supaya jenengan itu nek kenek ya rubejo ya bilahi utawi cobaan sanjoti Allah niku nir ing sampekon bisa diilangaken. Kanthi napa? Kita harus bersembunyi pada 3 benteng khusunun. Apa 3 benteng tadi? Yang pertama adalah masjid. Dengan kudu sering gelap ya, lunga datang masjid. Ya. Jadi masjid itu barokah Bu. Karena apa? Kalau dengan masuk ke masjid antinya wening, maka kemudian lever itu akan menciptakan banyak sekali antibodi untuk memperantasi semua penyakit. Nek tiang punya pasar terus itu buder. Karena apa? Ngrungokne pisuan kok mawon. Saka pinjol sampai segala bendina ya, atau sumpah palsu ya, atau kemudian ngono-ngono mbek kancane iri, dengki, serai kok niku ya entek amek kurang golek. Lah untuk ngetes ini tentu di masjid. Begitu jenengan ke masjid, iktikaf kan enggak cuma harus lama dong, kan bisa iktikaf antara maghrib sampai isya. Ya, ada 3 hal yang itu akan memberikan menghapus yamhul khotoya, menghapus semua dosa kita. Waroful darajat, dan akan meningkatkan derajat kita. Dan sumber daripada keselamatan itu wonten 3. Napa niku? Yang pertama adalah isbahul wudu indal makari, yaitu kita menyemprotkan wudu ketika kita dalam keadaan sulit, banyune titik, hawane adem, ya, atau kemudian ya kudu golek ngangsu atau adoh, atau kemudian kita dalam keadaan sakit, ya. Kalau kita kemudian sungguh-sungguh untuk berwudu, maka kita nanti akan mendapatkan ya diangkat ya derajat kita, dihapus seluruh kesalahan kita, dan diberikan derajat yang tinggi, dan diberikan oleh Allah yaitu kebaikan yang banyak, yaitu isbahul wudu indal makari, yaitu berwudu dalam keadaan sulit. Yang kedua yaitu adalah hasratul khutab ilal jamaah, memperbanyak langkah untuk pergi sholat jamaah. Jadi bapak-bapak sing omah itu terwujud ya, nek miturut dawuh Kanjeng Nabi ya, lan niru para sahabat. Jadi sahabat yang rumahnya dekat
Ya, Masjid Nabawi itu kalau pergi ke masjid itu muter dulu di pasar, Bu. Ya, baru kemudian ya ke masjid supaya apa? Kasratul khuthah ila jamaah, memperbanyak langkah untuk menuju ke masjid. Maka kalau umumnya dong ke masjid, ojo suno. Maka kalau kemudian tidak ke masjid, kok dengan langkahnya banyak, dengan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, intizarus sholat ba'da sholat, yaitu iktikaf dari satu sholat ke sholat yang lain. Yang paling terjadinya kalau maghribnya isya, itu nanti kita akan diberikan perbaikan yang banyak. Ini masalah ini semuanya tentang sholat dan tentang masjid. Jadi kalau ya benteng utama kita apa? Husnun atau benteng kita pertama adalah masjid. Yang kedua, benteng kita itu adalah dzikrullah. Ana bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenteram, Bu. Tapi kalau orang itu bukan ilmu dengan dosa apa? Isinya Rasulullah tak mau. Kalau dia pernah tugas di UGD ini, Bu. Niku pulau niku mesti napa ini ceni. Ben pasien itu gak enak. Nek pas dalam keadaan gegar otak atau koma atau dia penurunan kesadaran, itu kemudian mengucapkan astagfirullahaladzim atau subhanallah, alhamdulillah, oleh sing maca yasin, ora enak belas. Ya. Ora enak belas ya. Tapi sing napa sing sering kedengaran, jadi kalau orang kecelakaan itu sing disementake napa? Di mereka yang mau cuma nyebut mboke. Ternyata kekanak-kanakan kabeh. Iku gak cah cilik, gak wong tuwek. Wong tuwek pun juga ya menyebut apa? Ya, mboke. Sing nomor kali napa niku mesti sejawan. Lalu kan teng Malang kan termasuk Saiful Anwar ini. Ya, sing paling akeh apa? Pincuk. Pincuk ini. Jadi semua punya ide itu pincuk itu kan repot. Ya. Ini karena apa? Kebiasaan. Orang itu biasanya zikir kepada Allah, mesti yang disemantakake atau yang diucapkan mesti zikrullah. Nah, karena itu maknanya orang zikrullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti diparingi keselamatan. Ya, selamat itu artinya apa? Selamat itu artinya selamanya mumet. Jadi selamat itu ya itu adalah orang yang selamat saja nih, bukan selamanya mumet dan ya kalau dia kemudian bukan netepi nopo janjine cuma itu bersiapa mungkin mumet tenan nih. Oke sing selamat kelawan semuanya akan gampang mumet. Nah, ini adalah ya kedua yaitu zikrullah. Yang ketiga yaitu bentengnya itu adalah qiraatul Quran, maos Al-Quran. Biasanya nek badhe sholat itu kan wonten pujian kan. Itu dari Abdullah An-Intoqi, salah seorang ulama ya ahli hikmah. Beliau itu mengatakan bahwa khamsun min sifai sujud, 5 daripada tombol hati nenek 5. Itu oleh para wali digawe siiran. Itu sebenarnya pendapat daripada Syekh Abdullah An-Intoqi rahimahullah, seorang ulama ahli hikmah yang kemudian beliau itu maringi pangemot dumateng kita sedatan tentang tombol hati itu wonten 5 tadi. Salah satunya apa tombol hati itu? Yaitu kalau orang itu maos Quran ngangen-ngangen sak ngangen-ngangen sak gedang gorenge sing gak ora. Dumur semua gedang gorengnya teko ya, malah gaspol rempol cepet nih. Ya jangan karena skogor makanya udah goreng kemudian menjadi semangat bosan. Tapi semangat kita itu ngangen-ngangen sak maknane. Jadi 3 ini benteng ya Bapak Ibu semuanya, sehingga jadi nanti menghadapi stres itu tidak terlalu berat. Bangsa Indonesia itu menghadapi bencana itu sudah berkali-kali. Wong Blitar menghadapi bencana gunung Brook kan sedojanan tuh. Gitu. Begitu meletus itu ya, maka kemudian orang kita sudah siap. Ada kali lahar. Dulu ketika 2007 itu, ketika mau meletus itu tremornya itu sudah 200 kali per menit. Kalau 200 kali per menit, ledakannya seperti Krakatau, dahsyat sekali.
Tapi wong kita alhamdulillah dungane nyata sing makbul. Kasah sing dermawan, kasah pengajian. Akhirnya apa? Mak bedunduk cuma ngelairnya Pak. Iya benar ini. Itu remote-nya itu sampai sarjana Prancis itu. Nah saya waktu itu tugasnya itu untuk evakuasi. Sudah kita siapkan evakuasi itu di lapangan Salamwetan. Bahkan 511 itu sudah memasang dinamit itu di apa itu kertas gantung itu, jauhan itu. Nah STMI tahu ya. Itu juga pasti dinamit semua. Jadi kalau nanti meledos, wah hari itu keluar, maka kemudian ditandai dan diberitakan supaya apa? Supaya lebih curang lagi. Ini Mas Bilar harus masang dinamit ya. Tiba nom, gosong motos, ya tiba nom aku duduk, cuma mulai netok, berarti enggak sih dong meledos. Terus yang terbaru 2013 ya, 2014 itu meledos dahsyat, tapi apa? Sudut ledakannya itu dibelokkan oleh Allah, bukan ke arah selatan, tapi ke arah timur, ya, ke arah barat laut. Ya, akhirnya sampai Yogyakarta, beliau pulang Ponorogo itu sampai di 10 cm kebalnya. Sampai bapak itu harus punya kopi itu ya. Udah berita terus sih, gasik. Gini kan, Omar Pulau kenapa kok enek, entah bunyi belas. Nah pas Pulau Wangsul tentang Trenggalek, mas balik neng daerah sudah ya penuh dengan ya lebu nih. Karena apa itu tadi? Ya moga-moga dengan doa banyaknya masjid taklim, orang yang ikhlas satu saja itu ya tumor itu di rumahnya oleh Gusti Allah. Dan orang yang alim, doa yang dikabulkan itu orang yang tersembunyi. Ya. Jadi inna allaha satana Gusti Allah kitmanu awliya'ahu ya fima bainan nas. Gusti Allah itu ndelikne para waline itu di antara manusia. Kadang-kadang orang itu enggak berjanji tapi ibadahnya itu tekun. Dan kita ndonga dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa idza afroha, apabila dia kemudian merengek menangis pada Allah mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma wong iki mboten pakai terkenal. Orang ngaku-ngaku utawa kecap nomor 1 orang ngerek bendera gitu ya. Karena orang itu biasanya andam asal. Jadi kita berterima kasih pada wali-wali Allah yang mereka itu kerjanya ya ibadah takaruf dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mau menyiapkan Islam itu supaya ikan bisa diteruskan, dan kalau kita bisa memberikan satu saja hidayah kepada manusia, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi ya Ali la ahyadiyaka bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, kalau kamu bisa memberikan hidayah pada satu orang saja, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, bila saya menikah, tugas kita apa? Menyebarkan nasrul hidayah, menyebarkan hidayah itu pada semua orang. BWE, ya, 1-2 orang itu ya akan menjadi wali Allah, ditersenangi Allah, dan doanya makbul sehingga bisa menyelamatkan semua orang. Ya, karena itu masalah muslimin, terus pripun yang jenengan ngadepi krisis 2027 nanti. Karena 2027 itu nanti semua negara itu rebutan sumber daya alam. Amerika wis ngirik-ngirik Greenland. Kalau Greenland itu diserobot Amerika, Denmark dan negara Eropa mesti perang. Terus Amerika juga ngincer yaitu Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia itu kan kemarin mulai balelon. Akhirnya apa? Aramco kilang minyaknya itu kemudian mensewu ya. Israel menyamar menjadi Iran, kemudian membomi Aramco supaya apa? Saudi perang sampai Iran. Karena apa? Saudi kemarin menolak untuk perang. Ya, karena akan akhirnya apa? Iran juga kemudian dibom oleh pesawatnya Amerika Sinyaru yang menjadi Saudi. Akhirnya fitnah ini, al fitnah itu asyadu minal qatl. Yaitu fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Karena apa? Menimbulkan korban banyak. Kalian ditembak oleh Israel itu
ya madrasah SD untuk perempuan. Di koran Japos kan banyak kuburan. Itu kuburannya anak-anak, Bu. Sing ditembak itu anak-anak, dibom itu. Sehingga korbannya itu banyak sekali anak-anak yang umurnya di bawah 12 tahun. Ya, ini menimbulkan nanti kemarahan, dan kemarahan itu berekskalasi menjadi perang dunia kedua. Ini juga Pakistan dan Afghanistan diudik-udik untuk saling berperang. Kan? Sama-sama negara Islam. Itu bentuk sekarang. Karena apa? Dulu pemerintah Inggris belum meninggalkan Afghanistan karena kalah perang. Ya, Inggrisnya itu kemudian memberikan itu pada suku tertentu, daerah di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Dan saat menikah itu kemudian dikuasai oleh Tahrik Taliban, yaitu adalah orang-orang yang mancing Taliban juga mancing Pakistan. Ujung-ujungnya apa? Bentik. Jadi Pakistan, Afghanistan kobong, nanti Kamboja dan Thailand itu juga diudik-udik juga perang sekarang gara-gara judol, karena Kamboja itu menjadi pusat judol dan penjualan organ internasional. Jadi orang-orang Cina, Rusia itu kalau pengen umur panjang itu membunuh orang, kemudian organnya itu dipakai, dan sisanya jasadnya itu kemudian dimasukkan ke museum. Yaitu ada seorang bintang film Dracin itu ya, namanya Human Long itu kemudian dibunuh, semua organnya diambil, ya, dan kemudian dia dijadikan ya tengkoraknya, ototnya itu menjadi ya di museum. Yu itu kan artinya ikan bahasa Mandarinya. Itu dia digambarkan ya wajahnya itu kemudian diubah menjadi ikan. Tapi ketika kemudian orang meneliti ternyata itu human long. Jadi di Cina itu untuk memperpanjang umur mereka itu mengganti organ. Ya, kalau kita kan panjang umur dengan umur tuh. Allahumma tawil umurana, kan gitu ya. Ya Allah panjangkanlah umur tua sahih, ya, ajsadana, dan kemudian berilah kesehatan kepada jasad kami. Itu kalau kita ndonga, Bu, artinya apa enggak ngrugekne wong liya. Tapi di Cina itu ganti organ. Contohnya Bapak Dahlantis kan begitu kan levernya sudah rusak tuh. Dan itu kalau dibiarkan saja, obatnya cuma satu, yaitu apa? Diparingi buku Yasin. Kalau mau cari sore, ya sampai dijemput oleh malaikat Israel. Tapi kemudian Cina itu menawarkan supaya ya hatinya itu diganti. Biayanya tidak mahal, cuma 10 M. Untuk ganti level, level itu rusak, diganti anyar iso sama ini kok. Ya. Tapi goleknya saking pundi, ya sing dirawasin, goleknya saking pundi. Banyak orang Indonesia dijebak katanya mau bekerja di Kamboja. Ternyata apa? Dibelek-beleki, diambil ginjal sama levernya. Patah ini dibuat. Ya motornya cukup untuk operasi. Ya apa itu retina, yang muta-muta itu, ya levernya diambil, dan kemudian ya apa itu ginjalnya juga diambil. Dijual mahal sekali. Kemarin itu di Lampung ditemukan truk guling, isinya itu kontainer, isinya apa? 20.000 ginjal. Ginjal. Saking akeh malah ginjal. Artinya berarti orang sing dicukur ginjalnya warasan dari ini. Dan itu apa? Mereka kena judol, ketanggungan utang, raiso bayar, ditawari apa? Ngedol. Malah jenengan ditawari tidak usah kok. Ya, dia itu duit tapi tetap mati kan? Ya, apa? Mati tuh sorok disangkan apa harus cuci darah terus kan? Kalau pinjamnya diambil. Nah, saya menikah kita menghadapi krisis 2027, maka kita harus mempersiapkan. Persiapannya apa? Aktifkan masjid. Yang kedua, ya banyak berzikir. Kalau banyak berzikir, artinya apa? Ora oleh tukaran, Mbak. Kan dalam surah Al-Anfal kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, nek jenengan ngadepi musuh sing gede, fasbutu. Jangan mundur tapi harus dihadapi. Ya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka jenengan harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
la'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan kemenangan. Tapi ayat bulinya ini kuncinya. Zikir itu mandi ini pun wa atiullaha wa rasulah. Kalau jangan takut ya atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa tanaza'u, ojo gentik. Wa tafsaru, saling merendahkan atau saling menyalahkan. Wa tadhabari hukum, akhirnya apa? Hilang kekuatanmu. Wa taqullah wasbiru, maka kamu harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi zikir itu apa? Ketika kita menghadapi musuh, ojo tukaran dhewe. Tapi nanya itu wonten kok jabat itu ngomong kok zakat itu orang populer, orang usah bayar zakat. Kok ya kok itu wonten. Krungu orang ya teng medsos ya omong. Tapi akhirnya protes dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke melalui medsos, akhirnya ditarik terus minta maaf. Tapi kan sampun kok itu nih. Sedangkan zakat itu apa? Az-zakatu mani'ah min azabillah. Mani' itu apa? Penahan supaya azab Allah itu tidak diturunkan. Ya minimal kan ya zakat fitrah itu kan ya. Itu ada zakat jiwa setiap tahun lawan. Siapa yang mampu kemudian diparingi zakat fitrah. Ya, siapa yang mampu ya harus memberikan zakat fitrah. Siapa tidak mampu ya DKI kan. Jadi semuanya kan ya mendapatkan haknya masing-masing. Kalau itu dilakukan, rahmat Allah itu akan turun. Jadi azab itu akan ditahan oleh Allah SWT. Ini menurut BMKG ya, yang mengatur tentang cuaca itu ya, itu memprediksi nanti setelah hujan, angin dan sebagainya di 10 hari sejak tanggal 1 Maret, maka kemudian ada yang namanya kemarau. Ya, kemaraunya itu agak maju nanti. Nah, kalau kemarau maju, ya kita hanya siap-siap ya Bang ya. Caranya bagaimana? Ya nandur saat ini kamu. Nandur apa? Di pekarangan, sesuatu yang bisa minimal dikonsumsi sendiri. Karena nanti ada musim kering, itu menimbulkan ya banyak sekali masalah nanti. Wes musim kering, bensinnya larang, usum perang. Nah, kira-kira seperti itu. Kan harga akan membumbung tinggi. Sing korupsi orang mandek. Ingin mereka ditangkap ya Bupati Pekalongan Bu. Ya, punya 10 mobil mewah. Ya, satu mobil harganya itu puluhan miliar Bu. Malah bokong jenengan kayak 10 nih. Numpak ibarat ison betul kan. Ya angel Bu, mobil ditumpaki sitok mawon kene lho. Ya. Daripada jenengan itu kemudian berbes milih numpak Mercy, kan jenengan teklak-tekluk ya, numpak becak bisa turu. Mana becak grojol, ya, wis becak bentor mulai. Ya, itu jenengan bisa turu lho. Kita harus bersyukur pada Allah SWT. Karena itu kita siapkan, anak-anak juga kita siapkan supaya kita mempunyai ketahanan pangan sendiri. Sing penting apa? Ora stres, tetap donga dumateng pangeran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka kalau jenengan nyuwun tulung, itu nyuwun tulung kanthi sabar lan shalat. Wis selesai. Gampang ya Islam itu. Nek boten ngoten mungkin penyakit itu silih berganti lho. Ya. Niki winginane wonten-wonten ya, wong panik ujung-ujunge napa? Kenek gendam nggih. Itu usum bodoh ini harus hati-hati nih. Usum gendam. Ilmu gendam yang paling kuat napa? Gelembok Solo. Gelembok Solo dikabek dijak omong duwite sampeyan entek kabeh. Nggih lho. Jenengan yang bis ngono arep mudik wis bingung karena makan sih kok mundak. Dipikir terus jenengan fokusnya cuma mikir selain apa? Ya gendamnya bisa masuk. Ya. Akhirnya apa? Ludes semua, misalnya TKW atau TKI kita ya. Dan yang lebih aneh lagi, TKW dan TKI punya terminal sendiri. Kalau terminal sendiri kan mudah diincer loh. Gini benar. Oh, berarti mulai sama Hongkong, mulai sama Taiwan, mulai. Dari akhirnya pengendamnya itu wis mapak mungkin.
ya nyaru dadi travel, nyaru dadi iki wis ngomong akeh duit sama luar negeri, moro-moro dihapusi entek amek ya. Ya, apa gasik hilang kabeh gitu. Nah, karena apa? Karena tidak fokus tadi, kemana kita harus fokus. Caranya fokus nopo? Ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qiraatul Quran, nek pas wayahe sholat, ya mandek teng masjid. Ya, insya Allah akan memberikan perlindungan pada kita semua. Insya Allah ini mukadimah, ya mukadimah pembukaan ya berkaitan dengan ya, materi kita pada sore hari ini. Nanti kita bisa berbincang-bincang lebih panjang lagi berkaitan dengan apa? Tanya jawab. Ya, monggo dengan ya bertanya. Mungkin saya nanti keluar ilmu nenek gue ya. Karena kalau nggak ditakoki kadang-kadang ilmu ini kok nyilem nanti orang stop medal. Monggo, kalau silahkan buat dengan buat menawi wonten yang ditangguhkan. Jadi monggo Bu. Waalaikumsalam. Kenapa penyakit diabetes membuat orang kayak linglung atau tidak fokus gitu? Jadi buatan diabetes semua penyakit itu yang jenengan diponis itu biasanya wongnya langsung geleng Bu. Gini apa? Sampaian darah tinggi, sampaian kencing manis, sampaian kena stroke, ya, sampaian kena kencing manis, itu wongnya terus bilang Bu. Karena apa? Namanya panik. Namanya panik attack. Panik attack itu karena apa? Buatan gadah gondelan ilmu dipon. Jadi penyakit kencing manis itu karena apa? Ya, kakean asupan daripada makanan. Jadi nek tiang niku kemudian makanannya terlalu banyak, apalagi gulanya itu banyak. Coba jangan tahu satu sprit itu gulanya berapa? Satu sprit itu kan kayak nggak manis ya. Tapi tahukah dengan minuman berkarbonasi, Fanta, Sprite dan sebagainya, atau kemudian makanan-makanan kaleng, itu satu sprit kecil itu isinya 10 sendok gula pasir. Nah, itu kalau diminum orang itu mungkin berapa tahun tidak bisa manis, bukan apa asupan gulanya itu terlalu tinggi. Tapi yang jenengan ya ngombe wedang kopi ala mbah-mbah kita itu ya sulit untuk tidak kencing manis karena apa? Kopinya pahit, ya gulanya itu gula merah dikotakin. Kopi coklat. Ya ada. Akhirnya apa? Manisnya itu terukur. Itu kan sehat aja nih Pak. Tapi teng kafe atau teng ya warung kira-kira sing ngombe ngoten apa kan? Ya. Kalau di warung kok sasetan kan? Sasetan itu kalau diukur gulanya itu hampir 60%. Kopinya itu cuma 5%. Kopinya cuma 5%. Gulanya itu 60%. Isinya ini apa? Karamel. Karamel apa? Gula yang dipanaskan. Biasanya gula, enak karamel, enak macam-macam. Akhirnya apa? Gulanya ya dhuwur berarti kok. Ya. Coba jenengan ya makan telo. Ya, telo itu kan kalau kemudian dimakan tingkat oksidasinya itu kan ya tinggi. Jadi tidak langsung masuk ke darah itu menjadi gula darah. Tapi kalau gula biasa, gula pasir itu langsung meninggi. Insulinnya suwe-suwe kesel. Itu iya dong. Biasanya makannya cuma ya, apa itu 3 atau 2 kali sehari, moro-moro bodino enek asupan gula. Tapi apa insulinnya metah. Coba metu sudah ya kosel. Ya insulin juga begitu naik kesel. Akhirnya apa tadi kencing manis. Caranya ini buat pengobatan nih, selain obat itu kan memicu supaya produksi insulinnya itu meningkat atau penyerapan gula itu menjadi lebih meningkat. Obatnya jalannya nama-nama Bu. Tapi obat yang seimbang apa? Ya, mencegah supaya gula itu tidak masuk. Ya, kalau gula itu tidak masuk, akhirnya apa? Tubuh itu akan menjadi ya auto regenerasi, akan menjadi lebih sehat lagi. Nah ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang. Nah diponis kencing manis, apa? Akhirnya dia tadi kalah mental.
Ya, akhirnya apa? Panik. Nek panik, ya gulanya mudah terus kok kena panik. Ya diobati pun dia tetap disuntik insulin dia tetap. Pernah ada pasien saya itu disuntik saking ngadiwalinya itu. Nah, insulinnya berapa? Hampir 50 unit. Itu tinggi sekali itu. Ya, itu insulin yang kerjanya 24 jam itu hampir 50. Yang kemudian short insulin atau kerja pendek cuma 6 jam itu sudah ya, 30-an. Ya 30 unit itu tinggi sekali kan. Dan tak jelek orang itu stres itu. Wes Pak, jenengan nih pulau gentos mau tak turunin ya yang tinggi itu menjadi cuma 10. Ya dari 50 ke 10. Sedangkan yang jangka pendek tak kurangi menjadi cuma 4 saja. Terus kita berikan sugesti, ya dikuatkan mentalnya. Hanya 2 hari saja gulanya turun loh. Sedangkan saya kok obatnya kodoh teman. Obat sama, dosisnya diturunkan malah bisa turun. Siapa yang menurunkan? Pikiran kita. Paham ya? Nah dengan pengumuman itu, bingung, piye, ada dari piye aku ya. Oh, enak jelas. Karena apa? Orang itu akan jatuh pada namanya panik. Dengan itu pasien pulau sih kejepit sarafnya itu. Ya, kejepit sarafnya itu karena apa? Nah, ibu-ibu mainnya itu sudah habis, biasanya nanti dari pengapuran di tulang belakang. Kalau pengapurannya itu terlalu banyak, itu saraf yang keluar di situ itu dijepit. Akhirnya apa? Pengapurannya udah sempel. Sikilnya buat gampang geringgingan. Ya, itu biasanya dokternya operasi lagi, kan gitu kan biasanya. Karena apa? Ini kejepit harus dibuka jepitannya. Dan operasi ternyata juga tidak menjamin sembuh. Karena apa? Begitu dipotong jepitannya, ya tubuh yang mengalami pengapuran sudah tumbuh lagi pengapurannya. Ya. Obatnya apa ya? Kemarin saya dapat pasien itu jepitannya sampai 5 di tulang belakang. Itu sudah dioperasi, saya suruh renang. Saat itu orangnya suruh naku mulai. Ya, obatnya apa sederhana, namun renang. Nek wong Jawa divonis dokter ini kudu operasi. Nek ora operasi ora mari, yo hidup. Makanya dari kembang ampeng apa? Ya, semakut ya. Ya, mikir penyakit itu mau. Jadi macam ini, intinya apa? Tidak boleh panik. Ini, konten lagi, bapak, ini gimana? Oke. Jadi kalau bapak-bapak usia sudah 60 tahun, kok sering pipis, ini penyebabnya karena apa? Karena prostatnya membesar, Pak. Prostat. Jadi prostat itu yang ya, kalau orang itu mengeluarkan sperma kan ada cairannya kan. Cairan itu namanya yang dihasilkan panjang prostat. Jadi kalau wanita itu ada menopause, mandek. Kalau pria itu namanya andropause. Andropause itu apa? Ya, bukan mainnya laki-laki, tidak ada mainnya bro. Kalau laki-laki itu mainnya itu mencret. Jadi kalau menstruasinya entek itu apa? Hormon estrogennya habis. Kalau laki-laki andropause itu hormon testosteronnya entek. Ya, untuk mempertahankan supaya tidak prostat itu apa? Yaitu harus harus ada waktu untuk berhubungan dengan suami istri. Gue bernganggur, kalau istri prostat gede gitu. Ya, lu bos gak iso ngono. Ya, yang penting ya bermesraan tidak apa-apa. Coba Kanjeng Nabi itu usianya sudah hampir 60 tahun dengan Aisyah, ya usianya pada waktu itu sekitar 18 tahunan. Itu kalau beliau itu mandi, kalau jatahnya di Aisyah itu biasanya mandinya bareng. Supaya apa? Supaya kemesraan itu timbul gairah, ya seksualnya itu masih ada, nanti tercegah dari penyakit prostat. Ya, biasanya kalau ibu-ibu sudah menopause itu kan kering kan vaginanya.
sehingga untuk berhubungan itu sakit. Akhirnya ibu emo, bapaknya ya mo. Kalau pada moe, ya, nanti si ibu itu menderita pengeroposan tulang, ya, karena apa? Yaitu tadi, kalau sudah menopause, kalau nggak gerak, bermenung, keropos tulangnya. Kalau bapak-bapak prostate manis ageng, tanda prostate ageng sering pipis mawon. Allahu Akbar, itu tak pipisnya. Ya, wassalamualaikum dan makmir gimana? Kok ndonga di sederek itu terus keberpipis mana? Itu prostat. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka dengan mengganti menunya itu dengan apa? Yaitu banyak sayur, banyak buah. Supaya apa? Prostatnya tidak semakin membesar. Ya, sayur, buah, yang alami sapa alam. Nek jenengan jek temu cekrukan saged. Cekrukan to nggih? Nggih. Nah, cekrukan regane teng supermarket ya, regane 100.000. Ya. Tanggalan jenengan kuku mboten kira. Mulane jenengan nek cekrukan niki tandur sing akeh. Niku antioksidan untuk ya supaya penyakit tumor itu bisa dicegah, bisa mencegah katarak, bisa mencegah prostat, bisa mencegah pengeroposan tulang. Banyak khasiatnya. Dimakan biasa, gimana? Isinya itu antioksidan tinggi. Kalau tomat itu antioksidan tinggi cuma kakek obat loh. Coba tomat kan semua orang ada kan? Nah. Ya, insektisida, herbisida, fungisida, mabuk, apa ya? Akhirnya apa? Jadi racun. Nek sing asli tomat ditandur tanpa obat apa-apa itu obat. Ya, menurut dengan kudu nyediane tempat-tempat yang ditanduri tanpa dikasih obat sama sekali. Buah-buah yang jenengan tandur itu obat semua itu, Bu. Kalau orang itu kemudian kayak prostat tadi, itu obatnya ternyata delima itu loh. Tahu ya delima? Delima itu kalau jenengan buka, itu bentuknya persis kayak testis dibuka. Saya dulu kan bedah mayat itu loh ya. Kalau saya membuka testisnya itu, maka persis seperti buah delima. Artinya apa? Gusti Allah itu maringi isyarah buatan kita. Bahkan sesuatu yang persis dengan itu obatnya itu. Paham ini ya? Jadi orang mandul dikasih delima, itu sebenarnya anak loh. Kalau kebabasan anaknya malah 6. Kalau anaknya orang dangak ini nggak operasi itu kok bablas ingin pakai gitu. Tapi ya itu karena ya kita berusaha kan punya takdirnya masing-masing nih. Jadi semua ya buah-buahan di alam itu sesuai dengan ya kegunaannya masing-masing. Kayak alpukat itu bentuknya kan kayak jantung kan? Ya kayak rahim gitu ya. Kalau ibu-ibu itu mendarakan, alpukat itu lagi kayak alpukat jadi mati itu. Tapi yang dokter kemudian kan, ya obatnya apa? Regumen. Regumen itu kalau kemudian digunakan lama, lebih dari 2 tahun, itu bisa menimbulkan kanker payudara. Tapi nek alpukat kakean kira-kira apa? Ya oleh tambah enak loh. Gimana benar? Kan bukan berdegeli mana? Jadi semuanya yang dipakai Gusti Allah mesti apik kabeh. Ibu-ibu kalau main menopause itu kan sering kejurilu semua. Ya, turunnya angel. Karena apa? Hormon estrogen itu rendah. Untuk meningkatkan bagaimana konsumsi semua produk kedelai. Bukan kedelai. Ini kayak kedelai. Kedelai. Jadi kedelai itu sing asli, itu sing apik. Cuma regulasi pemerintah itu malah mendatangkan ya kedelai itu dari Amerika. Itu semuanya rekayasa genetika. Sehingga kekuatan khasiatnya itu jauh sekali dengan kedelai awake dhewe. Udah makin. Bisa omong sih. Oke, insya Allah kita teruskan kapan-kapan mau mungkin ini. Karena materinya jadi si wakeng ini. Mungkin bermanfaat. Ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
Jahabat doma'u wa betalatil uruku wa sabatal ajaru insya Allah. Aku lupa ada Astagfirullahaladzim lakum tidak tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulukum wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ini.